Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silahkan Pak, dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jadi ada sistem yang ditetapkan Allah pada setiap manusia. Kalau dia tidak imun, kena virus, kena kuman. Kalau dia tidak mantap hatinya menyangkut sesuatu, itu terus bimbang, berbolak-balik, ya kan? Oke. Kami membolak-balikkan hati mereka, fuad mereka, pandangan mereka, kama lam yu'minu bihi. Sehingga sekarang mereka tidak beriman walaupun diberi bukti, sebagaimana dulu ketika diberikan bukti-bukti itu mereka juga tidak mau beriman. Sekarang mereka tidak beriman walau diberi bukti, sebagaimana dulu mereka tidak beriman setelah bukti-bukti itu datang. Di episode yang lalu kita ada bicara tentang bukti-bukti yang dipaparkan Allah. Baik. Walau fadarhum wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. Itu orang musyrik, itu orang kafir, itu orang munafik terombang-ambing terus. Sekali begini, sekali tidak mantap. Orang mukmin itu dia konsisten. Apapun yang terjadi, saya begini. Oke. Baru dikatakan, walau annana nazzalna ilaihimul malaika. Seandainya kami menurunkan kepada mereka dari saat ke saat malaikat. Dan seandainya kami menjadikan orang-orang mati berbicara kepada malaikat. Dan seandainya kami kumpulkan kepada mereka, di hadapan mereka semua bukti-bukti. Kumpul semua bukti-bukti. Atau kami datangkan kepada mereka orang-orang yang menjamin bahwa apa yang engkau sampaikan ini, wahai Nabi Muhammad, adalah benar. Seandainya itu semua datang kepada mereka, mereka tidak akan percaya. Orang mati sudah bicara, bangun orang mati. Ini Nabi Muhammad benar nih, tidak mau percaya. Malaikat dia lihat ini benar, tidak percaya. Jaminan diberikan, tidak percaya. Jadi, udah. Allah tidak beri dia untuk apa saya beri bukti itu padahal mereka tidak akan percaya. Saya pernah berkata di episode yang lalu, sesuatu yang tidak ada gunanya jangan kerjakan sudah. Ya kan? Oke. Mereka tidak akan beriman kecuali kalau Allah menghendaki, yakni kalau Allah paksa dia. Padahal Allah tidak mau memaksa mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebagian besar mereka tidak mengerti persoalan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Maka demikianlah kami jadikan buat setiap nabi atau buat setiap penganjur kebaikan musuh-musuh. Musuh-musuhnya itu adalah setan, jin, dan manusia saling bisik berbisik menggambarkan sesuatu atau kalimat-kalimat yang indah untuk menipu. Nah, kita mau terangkan ini. Setan itu apa? Setan itu adalah makhluk, bisa manusia, bisa jin, yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan. Manusia dibilang? Manusia atau jin, siapapun yang mengajak, yang durhaka dan mengajak kepada kedurhakaan, itu namanya setan. Kalau dia cuma durhaka, tapi tidak mengajak kepada kedurhakaan, bukan setan. Beda kan? Ada orang jahat, tapi dia diam-diam. Yeah. Bukan setan. Setan mengajak. Durhaka plus mengajak. Setan-setan manusia bersama setan-setan jin, itu sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain. Bekerja sama dalam hal menggambarkan, menghidangkan kata-kata indah, tetapi yang menipu. Oh, ini begini, ini bagus, ini dibisikkan pada Anda itu. Walau syaa rabbuka ma fa'aluhu.
Kalau Allah menghendaki, itu tidak dilakukannya. Tapi Allah tidak menghendaki itu karena dia ingin uji kita. Ini orang kuat terombang-ambing atau tidak. Kita tidak tahu kebaikan kalau tidak ada setan. Ya. Tahu enggak artinya sehat kalau tidak pernah sakit? Tahu enggak artinya baik kalau tidak tahu keburukan? Tuhan mau uji kita. Ini orang baik atau tidak? Oke. Fadharhum wa ma yaftarun. Biarkan saja mereka dengan kebohongan-kebohongan mereka. Baru dia katakan, walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhir. Saya mau jelaskan ini begini. Setan itu, setan manusia atau setan jin itu menyampaikan kata-kata indah pada manusia. Kata-kata yang indah, yang dikemas dengan indah, tetapi isinya buruk itu, kalau Anda tidak suka, Anda tinggalkan atau tutup telinga. Ya, kalau tidak suka. Dan kita nonton TV, acaranya jelek, udah deh, saya tinggalkan, saya tutup. Ya. Tapi kalau Anda dengarkan, nah, ada langkah berikutnya. Bisa jadi hati Anda cenderung. Belum suka, baru cenderung. Yeah. Itu artinya sudah dengar, ya kan? Kalau yang pertama tadi belum dengar, atau tidak mau dengar. Ini yang kedua, setan menggoda, itu pertama langkahnya. Dia kasih kata-kata indah, ini sebenarnya buruk ini. Kalau Anda ini, saya tutup telinga, saya tinggalkan. Tapi kalau Anda biarkan, Anda dengar, karena ini indah, mulai ada kecenderungan untuk itu, ya, meningkat ini. Nah, baru tingkat ketiga apa? Setelah ada kecenderungan, baru dikatakan waliyardauhu. Dia senang, sudah tertipu nih, sudah senang sekarang. Nah, apa yang keempat? Waliyaktarifu mahum muqtarifun. Dia kerjakan apa perkataan yang kelihatannya indah itu padahal buruk. Ya, pada mulanya misalnya, oh itu merokok itu gimana toh? Oh, itu sebenarnya indah itu merokok itu. Oh, enggak benar. Tutup, jangan mau. Nah, ini istimewa. Ada yang pertama, bagaimana itu? Dia mulai bertanya. Nah, sudah cenderung hatinya. Oh, dia puas, ini benar nih. Kalau sudah benar, itu langkah-langkahnya setan, baik setan manusia maupun setan jin. Hidup ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau Anda tidak hati-hati, tidak memperhatikan substansi sesuatu, hanya lihat kemasannya, Anda anggap hebat, bagus. Padahal tidak demikian. Ini yang dikatakan, ini sehari-hari terjadi. Saya kira kita cukupkan dulu. Pemirsa, kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi kita tadi sudah lihat langkah-langkah setan. Saya katakan hidup ini begitu. Jangan pernah terpengaruh dengan kemasan yang indah. Makin pandai orang mengemas dengan kemasan yang indah sekarang. Oke. Jadi ayat-ayat kita ini, ayat yang lalu sampai sekarang, itu sudah menggambarkan perbedaan antara jalannya yang dituntun oleh Nabi Muhammad dan jalannya orang musyrik. Nah, waktu itu rupanya ada sebagian orang musyrik berkata, mari kita cari seorang atau satu pihak yang memutuskan siapa yang benar, siapa yang tidak. Nah, ya kan gitu ya. Atau begini, salah satu nanti di episode yang akan datang akan kita terangkan lebih jauh. Salah satu perbedaan antara kaum musyrik dan kaum mukmin adalah menyangkut binatang, an'am, ya binatang. Kata orang musyrik, itu yang mati dengan sendirinya, bangkai boleh dimakan. Oke? Kata Nabi, Quran, bangkai tidak boleh dimakan. Iya. Mereka berkata, kalau dibunuh oleh Tuhan tidak boleh dimakan, kenapa yang dibunuh oleh manusia kok bisa dimakan? Ya kan? Bertengkar. Kita cari yang memutuskan ini. Sekarang di sini kita baca. Afa ghairallahi abtaghi hakaman. Apakah selain Allah
yang saya mau jadikan pemutus yang menyelesaikan persoalan antara muslim dengan musyrik. Apakah ahlul kitab yang menjadi pemutus? Tidak. Apa yang diputuskan oleh Allah, itu yang saya ikuti. Selama bertentangan dengan itu, saya tidak akan menerimanya. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwa allazi anzala ilaikumul kitaba mufassalan. Padahal Allah sudah menurunkan kitab Al-Quran secara rinci. Semua sudah dijelaskannya di sini. Kenapa lagi mau cari? Kalau saya mencari orang lain penengah, itu boleh jadi saya ragukan. Iya. Saya udah punya ini. Saya tidak ragu lagi. Walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun mir rabbika bil haqq. Orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya tahu bahwa kitab suci Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhanmu secara benar dan mengandung kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sekali-kali engkau, wahai Nabi Muhammad, ragu bahwa mereka tidak tahu. Mereka tahu itu. Mereka hanya tidak mau beriman karena dengki, karena sombong dan lain-lain sebagainya. Atau bisa juga ini berarti janganlah kamu ragu, wahai umat Islam, tentang kebenaran firman-firman Allah. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna ketetapan Allah. Quran itu sudah sempurna. Ajaran agamanya sudah sempurna.